Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rohimah S. Kep NS MH. Saya adalah salah seorang dosen tetap program studi D3 Keperawatan Estetika Suara. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Etika Keperawatan dan Hukum Kesehatan. Mata kuliah Etika Keperawatan dan Hukum Kesehatan ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini ada 12, yakni yang pertama, mampu memahami konsep nilai etik dan moral. 2. Mampu memahami perbedaan latar belakang agama, budaya, dan sosial antara klien dengan perawat. 3. Mampu memahami peran agama, moral, etika dalam pelayanan keperawatan dan kesehatan. 4. Mampu menguasai konsep etik keperawatan. 5. Mampu menguasai kode etik keperawatan Indonesia. 6. Mampu memahami hak dan kewajiban klien. 7. Mampu memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab perawat menurut undang-undang. 8. Mampu memahami aspek legal dan sistem kredensial perawat Indonesia. 9. Mampu mengidentifikasi malpraktik dan kelalaian dalam praktik keperawatan. 10. Mampu memahami tanggung jawab dan tanggung gugat dalam praktik keperawatan profesional. 11. Mampu mengidentifikasi permasalahan etik, isu, problem, dilema, dan bioetik dalam pelayanan keperawatan. 12. Mampu merumuskan penyelesaian masalah kasus etik dalam keperawatan. Untuk metode pembelajaran yang saya gunakan, DIA. Yang pertama, delivery, yakni dosen menyampaikan materi kepada mahasiswa sesuai dengan rancangan materi yang ada di RPS. 2. Interaction, dosen membagikan dan membangun interaksi antara dosen dan mahasiswa, mahasiswa dan mahasiswa, serta mahasiswa dengan sumber belajar. Ketiga, assessment, yaitu teknik mengukur sejauh mana kemampuan mahasiswa pada materi yang dipaparkan dengan menggunakan metode tanya jawab, kuis, maupun penugasan di akhir pembelajaran. Deskripsi umum pada mata kuliah etika perawatan dan hukum kesehatan adalah mata kuliah ini menguraikan tentang konsep nilai, norma, dan etik, peraturan kebijakan perundang-undang yang berkaitan dalam praktik keperawatan, hak dan kewajiban pasien. Pendekatan yang diterapkan dalam melaksanakan pembelajaran ini adalah pendekatan student center learning dengan berbagai macam metode pembelajaran, yaitu lecture, self direction, learning, discovery learning, dan case study. Mahasiswa dituntut secara aktif untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan. Dengan bahan diskusi dapat diperoleh dari buku sumber yang telah direkomendasikan oleh masing-masing dosen maupun referensi lain yang relevan. Berikut ini adalah cuplikan video pembelajaran mata kuliah Etika Keperawatan dan Hukum Kesehatan dengan materi Hukum Kesehatan dan Keperawatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Hari ini kita akan membahas materi perkuliahan Etika Keperawatan dan Hukum Kesehatan di pertemuan ke-8 ini dengan berjudul Hukum Kesehatan dan Keperawatan. Sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu apa itu hukum kesehatan? Ya, silakan Raisa. Hukum kesehatan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kesehatan masyarakat yang di dalamnya berisi tentang hak dan kewajiban baik secara individu, lembaga kesehatan maupun pemerintah yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Oke, baik, tepat sekali. Baiklah, hukum kesehatan itu adalah seperangkat hukum yang mengatur berbagai aspek dalam pelayanan kesehatan, termasuk hak, kewajiban, dan tanggung jawab seperti hak pasien dan kesehatan, kewajiban institusi pelayanan kesehatan, tanggung jawab hukum bila terjadi pelanggaran, dan peran negara dalam menjaga kesehatan masyarakat. Nah, hukum ini bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan pasien, tenaga kesehatan, dan penyedia layanan pemerintah. Nah, hukum kesehatan itu mencakup hubungan pasien, kesehatan, dan negara. Maka dari itu, hukum kesehatan bukan hanya sekedar tentang peraturan formal, tapi juga mekanisme keadilan dari perlindungan dan interaksi profesional di dunia medis. Pemahaman yang baik terhadap hukum ini sangat penting bagi perawat dan tenaga kesehatan lainnya agar dapat menjalankan peran secara profesional, etis, aman secara hukum. Nah, apa tujuan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023? Yang pertama, menjamin hak masyarakat
Jadi dengan begitu selain menjaga hak pasien, perawat juga harus melindungi dirinya secara hukum. Nah, sanksinya bagaimana? Sanksi hukum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 di sini tidak hanya mengatur hak dan kewajiban tenaga kesehatan, tetapi juga menegaskan bahwa siapapun yang melanggar aturan baik individu maupun institusi bisa dikenai sanksi hukum. Sanksi ini diberi bukan cuma menghukum semata, tapi untuk menjaga kualitas layanan kesehatan, melindungi pasien dan memastikan tenaga kesehatan bekerja sesuai standar. Yang menarik, undang-undang ini juga menekankan bahwa penegakan hukum terhadap tenaga kesehatan harus melalui proses etik dan profesi terlebih dahulu, bukan langsung dibawa ke ranah persidangan. Jadi yang pertama di sini ada sanksi administratif, itu teguran, denda, pencabutan izin praktik. Nah, contohnya jika perawat yang tidak melapor hasil tindak keperawatan secara tertulis bisa mendapatkan teguran. Jadi Undang-Undang 17 Tahun 2003 itu memberi kewenangan penuh pada pemerintah dan lembaga profesi untuk menegakkan sanksi ini guna menjaga kualitas layanan. Yang kedua, sanksi pidana, itu contohnya bisa dikenakan jika terjadi kelalaian fatal. Itu sanksi pidana bisa berupa kurungan penjara, denda dalam jumlah yang sangat besar, dan pencabutan hak untuk praktik permanen. Jadi dia tidak bisa praktik lagi ya selama seumur hidup. Lalu salah satu poin penting dalam undang-undang ini adalah tenaga kesehatan tidak bisa langsung dituntut secara pidana. Jadi penegakan hukum dilalui oleh proses etik profesi, ada tahapannya. Yang pertama, pemeriksaan etik dan disiplin profesi, misalnya PPNI untuk perawat. Kalau terbukti ada pelanggaran etik, baru kasus bisa dilanjutkan ke jalur hukum, dan proses hukum harus mempertimbangkan laporan medis, dokumentasi tindakan, dan saksi-saksi ahli. Ini penting ya, agar tenaga kesehatan tidak langsung diskriminasi selama masih menjalankan praktik sesuai standar dan etika baik. Jadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memberi kerangka sanksi yang adil dan berimbang, yang dimana ada sanksi administratif untuk pelanggaran ringan dan ada sanksi pidana untuk pelanggaran berat yang merugikan pasien. Tapi semua proses harus melibatkan mekanisme etik dan profesi terlebih dahulu. Maka dengan begitu hukum tidak hanya melindungi pasien, tapi juga memberikan rasa aman bagi tenaga kesehatan. Nah, inilah dia etika dan tanggung jawab profesional. Ada 3 ya. Yang pertama, kode etik perawat sebagaimana dilakukan dalam praktik. Yang kedua, hubungan antara etik, hukum, dan standar pelayanan. Yang ketiga, tanggung jawab moral dan hukum berjalan beriringan. Sampai di sini ada mau ditanya, adik-adik? Sebelum kita masuk ke diskusi. Jika tidak